Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ridwan dari IKIP Siliwangi, sedang melaksanakan KKN siklus kedua, yaitu pembimbingan sekolah semasa pandemi. Nah, saat ini saya bersama dengan seorang narasumber kedua setelah yang pertama kemarin. Saat ini saya ditemani dengan Ibu siapa, Ibu? Mangga diperkenalkan. Halo, nama saya Ibu Cece Yulipah. Saya mengajar atau pendidik dari Sekolah Kober Mahmud Raudo Tusbian yang berada di wilayah saya. Nah, jadi Ibu Cucu ini guru dari Kober. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, pertama Ibu, sekarang sekolahnya untuk tingkat Kober, apakah melaksanakan daring atau melaksanakan luring? Untuk selama ini kami melaksanakan tatap muka karena banyak kendala untuk usia sekolah usia dini ya. Untuk apabila dilaksanakan daring, kami karena banyak kendalanya, makanya kami melaksanakan dengan cara tatap muka atau sekolah masuk dengan catatan protokol kesehatan dan dengan batasan-batasan waktu yang kita sesuaikan. Nah, karena kan sekolahnya sudah daring ya Bu ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kesiapan guru-gurunya atau pihak sekolahnya dalam mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Ya, dengan persiapannya ya dengan meluangkan waktu tentunya, dengan misalkan mempersiapkan materi dengan tidak biasanya. Di sini kita melibatkan orang tua juga, kan? Makanya dari itu kami persiapannya yaitu dengan berbagai macam, atau selain dari itu kan di Kober juga kita harus mempersiapkan dengan cara kita sendiri ya. Dengan apa? Persiapannya ya kalau misalkan daring itu kan kita bisa langsung berkomunikasi langsung dengan orang tua, mungkin itu. Sekarang bagaimana sarana dan prasarana di sekolah untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini? Karena kan tadi sekolahnya sudah melaksanakan tatap muka ya. Jadi sarana dan prasarana apa saja yang disiapkan selama pembelajaran tatap mukanya? Selain prokes juga kita menyiapkan sarana seperti ya mungkin dengan yang tidak biasa, meja dengan cara menulis dengan berjarak. Kita menyiapkan APD juga untuk ibu gurunya, untuk orang tua yang mungkin kalau di siap PAUD kan orang tua juga hadir untuk mengantarkan anaknya. Di situ kami juga menyediakan sarana tempat orang tua untuk bisa menunggu anaknya dengan jarak juga, dengan prokes yang mungkin itu saja. Sekarang apa saja metode dan media yang digunakan untuk pembelajaran selama masa pandemi ini? Media ya selain misalkan handphone, untuk usia PAUD kami menyediakan media AP lah, mungkin AP dalam yang kami libatkan di sini. AP dalam pembelajarannya seperti banyak-banyak mewarnai, menggambar begitu. Lalu sekarang bagaimana kesulitannya melakukan pembelajaran selama masa pandemi ini? Banyak sekali ya kendala dan kesulitan. Di antaranya
selain kami tidak maksimal memberikan pembelajaran, juga banyak kendala ya, banyak pembelajaran yang mungkin harus harus banyak pembelajaran harus terus diberikan, sementara kurikulum harus diberikan, materi terus diberikan, sementara kami terbentur dengan waktu, terbentur dengan ketidaksediaan anak-anak, begitu adanya. Kan Ibu sekolahnya sudah tatap muka ya. Apakah itu sekolahnya full tatap muka atau sekolahnya diselang-seling, misalnya hari ini tatap muka, hari besoknya daring, atau gimana Bu? Di sekolah kami kebetulan kami cuma mengambil 3 hari dalam 1 minggu, dalam 6 hari ya, yaitu diambil dari hari Senin sampai dengan hari Rabu dengan durasi waktu 1,5 jam saja. Sementara untuk sementara ini mungkin begitu aja. Sekarang, bagaimana proses persiapan pembuatan materi bahan ajar? Jadi apa perbedaan proses pembuatan materi bahan ajar ketika sebelum pandemi dan sekarang sedang di masa pandemi? Kalau perbedaannya ya lebih banyak masa pandemi ya. Karena kalau misalkan sebelum pandemi kita bisa tatap muka langsung, berjabatan tangan langsung dengan anak-anak, apalagi dengan kalau di sekolah di usia dini ini kita harus memperbanyak gerak atau apa. Kalau di sini kita memperbanyak materi, misalkan praktek pembuatan seni, pembuatan karya-karya untuk pembelajaran yang lebih ke geraknya itu susah lah. Terus jadi gimana ya, kita harus banyak ide dan kreatif untuk anak usia dini ini, seperti mengedukasi mengenal huruf, mengenal angka. Kita harus lebih kreatif dengan menggunakan media-media yang ada di sekitar kita. Itu masalah pandemi. Kalau misalkan di waktu masa sebelum pandemi kita bisa menggerakkan tangan kita, saling berpegangan tangan kita dengan menyentuh, dengan apa. Kalau pandemi ya mungkin lebih banyak media yang harus dipergunakan. Sekarang bagaimana karakteristik, kan biasanya anak itu perbedaan karakter anak ketika sebelum yang Ibu temui ketika sebelum pembelajaran di masa pandemi dengan sebelum di masa pandemi itu bagaimana Bu? Ada perbedaan nggak di karakter anak? Bisa jadi ada perbedaan ya, karena di sini kita banyak belajar menggunakan media. Kalau misalkan sebelum pandemi, karakter anak kita bisa langsung lihat, oh anak berkarakternya begini. Kalau misalkan sekarang masa pandemi, kita hanya melihat di media saja. Jadi ya banyak perbedaannya, anak lebih sulit mengenal lingkungannya daripada. Dan yang terakhir, bagaimana kesulitan Ibu atau cara Ibu menilai hasil pembelajaran anak di masa pandemi ini? Kalau menurut saya di masa pandemi ini sulit sekali ya membedakan untuk atau memberi nilai kepada anak itu, di mana di masa pandemi dengan pembelajaran yang dari ini anak itu dibantu sama orang tua. Apakah ini murni nilai anak, hasil karya anak, atau mungkin karena hasil orang tua itu mungkin. Tapi ya kalau misalkan itu memang orang tuanya membantu, orang tuanya cuman hanya memperhatikan anak dengan memberitahu, saya beri nilai yang memang sesuai dengan kemampuan anak. Ibu baik, terima kasih sudah mau diwawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.